Lampung itu ya di kawasan kompleks PU Plosida Bandar Jaya Lampung Tengah. Selamat siang untuk para pendengar semua dan masih bersama Vero dan juga Kak Hini di program Bincang Rapemda. Kak Hini kita punya narasumber spesial ya hari ini dan untuk kali ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP Bandar Jaya dan juga ada Pak Rangga Dani M dari KPP Pratama Metro dan Bapak Toto Sugianto sebagai Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP Bandar Jaya ya. Kita mau sapa dulu Bapak-bapak ya, siang hari ini sudah hadir. Pak Toto apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Sehat. Gimana perjalanannya tadi? Tadi agak nyasar dikit. Agak nyasar ya. Agak nyasar sedikit ya. Kemudian ada kayaknya ini panggilnya Kak aja ya, Kak Rangga ya. Kak Rangga ya. AR dari KPP Pratama Metro. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat Sehat ya. luar biasa. Ini memang langsung dari Metro apa? Ya. Langsung dari Metro tadi. Langsung dari Metro. Langsung ke sini. Khusus buat Rapemda. Waduh, spesial ya. Spesial. Oke deh, dan kita hari ini akan membawa tema yaitu insentif keringanan pajak di masa pandemi. Tapi sebelum itu kita bakal bertanya-tanya dulu, sebenarnya KP2KP ini apa ya? Iya. Tanya dengan kepala kantornya dulu deh ya. Ada Pak Toto. Silakan Pak Toto. Ya, KP2KP Bandar Jaya itu adalah kantor pelayanan yang berada instansi vertikal DJP yang berada di bawah KPP Pratama Metro. Jadi kita ini sepanjang bisa dibilang kepanjangan tangan dari KPP Metro dalam melakukan pelayanan dan penyuluhan utamanya. Jadi fungsinya sama terkait pelayanan dan penyuluhan, tapi mungkin ada beberapa yang terbatas lah. Misalnya kita nggak ada AR ya, seperti Mas Rangga ini nggak ada di KP2KP, ada aja di KPP. Hanya di Metro. Jadi itu ya memang berarti yang di Bandar Jaya ini adalah kepanjangan dari KPP Metro ya? Kalau diibaratkan kayak kantor cabang pembantu mungkin ya kalau KCP, di bank gitu ya. kalau bank KCP ya, oke deh. Kak Rangga, izin nih Kak, mungkin kalau untuk Metro sendiri yang membawahinya selain Bandar Jaya, membawahi wilayah mana lagi? Jadi kalau KPP Pratama Metro itu wilayah kerjanya itu mencakup 3 kabupaten, 2 kabupaten dan 1 kota. Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah sama Kabupaten Lampung Timur. Jadi mencakup Lampung Timur juga ya? Mencakup Lampung Timur juga. Oke, kalau untuk visi dan misi dari KP2KP sendiri itu apa? Sebenarnya itu ada visi dan misi ya, tapi semenjak nawacita Presiden Jokowi kemarin kan ya, itu beliau mengamanatkan bahwa visi dan misi itu nggak perlu ada di setiap instansi. Jadi langsung aja visi dan misi dari eselon 1 ya, dalam hal ini DJP gitu ya. Nah kalau visi dari DJP-nya sendiri itu adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif, efisien, berintegritas dan berkeadilan. Jadi seluruh instansi vertikal di bawah DJP menganut visi itu. Jadi sudah global itu ya Pak Toto ya. Deh. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Rangga. Sebenarnya tujuan adanya KP2KP ini apa nih Kak? Kalau tujuan dari KP2KP mungkin lebih menjangkau wajib pajak ya. Karena kan tadi kalau KPP Metro wilayah kerjanya terlalu luas. Jadi untuk menjangkau wajib pajak secara lebih dekat, jadi kita butuh KP2KP. Di Lampung Tengah ada KP2KP Bandar Jaya, di Lampung Timur ada KP2KP Sukadana. Jadi di masing-masing kabupaten itu ada KP2KP, jadi representatif dari KPP Pratama Metro. Jadi biar lebih dekat. Betul. Ya dengan wajib pajak, dan wajib pajak juga kalau misalnya mau membayar juga nggak jauh-jauh ke Metro ya kalau yang di Lampung Tengah ya. Betul. Oke, kalau tujuan adanya KP2KP ini seperti yang sudah diungkapkan tadi bahwa tujuannya itu supaya kita lebih dekat dengan masyarakat ya Kak Heni ya. Dan next question itu kita kayaknya tanya ke Pak Toto nih. Definisi dari wajib pajak itu sendiri apa nih Pak? Kalau wajib pajak itu kalau sesuai dari undang-undang di KUP-nya itu aja itu sendiri itu adalah orang pribadi atau badan bisa masuk
pemotong dan pemungut juga yang memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Secara umum seperti itu. Jadi intinya seluruh orang pribadi atau perusahaan yang memang sudah secara peraturan wajib untuk melakukan perpajakan disebut wajib pajak. Berarti kami ini termasuk wajib pajak juga ya? Betul. Wajib pajak. Kalau untuk masyarakat yang dia tidak bekerja, apakah termasuk wajib pajak juga, Pak Rangga? Kalau masyarakat yang tidak bekerja, selama dia mendaftarkan NPWP, dia termasuk wajib pajak. Oke. Karena kan kalau kita lihat sekarang untuk buka rekening, Iya, kalau untuk mendaftar pinjam motor gitu, iya, leasing itu kan ada perlu NPWP ya. NPWP. Ya, jadi pada dasarnya setiap orang bisa untuk menjadi wajib pajak, bisa volunteer, bisa kalau disebutin Pak Toto tadi sesuai kewajibannya. Kalau kewajibannya sudah ada, dia wajib menjadi wajib pajak. Tapi bisa juga volunteer, sukarela, dia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Itu bisa juga. Bisa juga ya. Bisa. Nah, kalau kita ingin membuat NPWP ya untuk yang di Lampung Tengah, bisa datang kemana nih, Pak Toto? Kebetulan karena kita lagi masa pandemi ya, segala macam pelayanan tatap muka itu kita minimalkan. Oke, dibatasi ya? Iya, betul sekali. Jadi ini untuk sama-sama untuk kita keselamatan bersama lah ya, baik dari petugas pajaknya maupun dari wajib pajak juga. Jadi untuk layanan-layanan yang bisa dilakukan secara elektronik, kita wajibkan ya selama pandemi ini kita wajibkan secara elektronik, seperti salah satunya pendaftaran wajib pajak ini. Oh, jadi pendaftarannya online. Online Betul, ya berarti ya. lewat website? Lewat website www.pajak.go.id. Oke. Ya, di situ sudah lengkap, nanti ada petunjuk-petunjuknya, apa yang perlu Disiapkan. siapkan sudah ada. Kemudian nanti untuk mendapatkan kartu kartu NPWP-nya? Kartu NPWP-nya secara umum dikirim, tapi memang kalau misalnya ada yang urgent atau apa, boleh sih minta Datang langsung ya. tapi tetap nggak bisa langsung segera itu karena kita tetap harus verifikasi juga. Nanti untuk lebih jelasnya bisa nanti konsultasi baik melalui WhatsApp atau telepon atau apa namanya dari Sosial media Sosial juga media. ada. Oh iya, lewat Instagram bisa DM, bakal direspon nggak? Kalau Di Instagram bisa ya, langsung bisa direspon ya? kita ada Instagram, dari Google juga ada Google Business kan tadi. Misalnya kita buka Google Map, Google Berjaya, nanti kan ada nomor telepon, ada bisa chat situ juga. Sekarang sosial media tuh udah banyak Sudah ragamnya ya. banyak, iya betul sekali. Pak Rangga mungkin apakah untuk membatasi tatap muka ini di seluruh wilayah? Betul, di seluruh Indonesia instruksi dari pimpinan kita membatasi tatap muka karena masih masa pandemi, mengutamakan keselamatan wajib pajak ya. Ya selain itu untuk mempermudah wajib pajak juga. Jadi kalau mau bikin NPWP nggak dari HP juga langsung bisa. Nah, lebih gampang sebenarnya ya. Lebih gampang, nggak usah kemana-mana, sambil rebahan juga bisa. Daftar NPWP. Sambil dengeran radio juga bisa. Sampai dengan radio bisa. Jadi lebih mudah ini ya. Kita Sebenarnya lebih dipermudah. mudah, betul. Oke. Berarti kalau sudah selesai daftar online itu kartunya nanti tinggal dikirim. Tinggal dikirim ya. Wah, keren ya. Dan para pendengar, kita bakal balik lagi di sesi 2. Kita bakal membahas lebih dalam tentang materi kita hari ini bersama KP2KP. Jangan kemana-mana, tetap di 92,8 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Ya, pendengar Rapemda kembali lagi di Bincang-Bincang Rapemda. Iya, dengan narasumber kita hari ini ada siapakah ini? Ada Pak Toto dan juga ada Kak Rangga. Oke, dan Pak Toto Sugianto sebagai Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP Bandar Jaya, dan Pak Rangga Daniem sebagai AR dari KPP Pratama Metro ya. Pak Toto masih semangat ya? Iya. Kak Rangga juga ya. Semangat. Oke, Harus semangat. harus semangat ya kita ya. Oke, kita mulai pertanyaannya dari bagaimana ini sekarang ini untuk presentasi penerimaan pajak di masa pandemi. Mungkin untuk wilayah Bandar Jaya dulu nih Pak Toto. Terima kasih. Itu pertanyaannya jadi formal banget ya. Terima kasih atas pertanyaan. Kayak kuis ya. Biasa kalau di Zoom kayak gitu. Kayak gitu ya. Sebenarnya kalau penerimaan walaupun secara umum menurun ya secara nasional, tapi alhamdulillah di kita di Bandar Jaya, Metro dan Lampung itu alhamdulillah tercapai targetnya. Tercapai target ya. Ya, memang ada penurunan target ya secara nasional, tapi alhamdulillah ya udah beberapa tahun kemarin kurang, tapi sekarang alhamdulillah 100%. Alhamdulillah ya 100% untuk tahun ini Ya justru. karena
walaupun ada insentif, tapi insentif itu kan tetap dihitung sebagai penerimaan juga gitu kan, jadi kayak subsidi gitu ya. Semacam subsidi. Tapi ya alhamdulillah Alhamdulillah ya tercapai ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini ya. iya. Kalau untuk Pak Rangga mungkin secara keseluruhan dari KPP Metro ini presentasinya juga tercapai untuk target atau bagaimana? Ya, alhamdulillah tahun kemarin kita tercapai 100%, lebih dari 100%. Memang masa pandemi beberapa sektor memang terdampak ya. Terdampak khususnya sektor-sektor yang sudah stabil gitu ya, pasti terdampak. Tapi ternyata ada sektor-sektor lain tuh yang tumbuh gitu, sektor lain yang tumbuh seperti sektor pertanian itu nggak Tetap menurun bertumbuh, gitu, jadi malah tidak bertumbuh, menurun ya. malah bertumbuh, tapi bertumbuh. hanya beberapa sektor saja. Hanya beberapa sektor ya. Kayak UMKM gitu ya memang pasti mengalami Terdampak penurunan, banget ya, betul, penurunan terdampak ya. banget. Oke, untuk Pak Toto mungkin kalau di Bandar Jaya nih paling banyak itu di bidang apa nih untuk wajib pajaknya? Yang jelas banyak industri ya di sini Industri ya? terutama di Semanggi kan, ada banyak yang industri padat karya juga, pengolahan ya kan. Di sini kan ada pineapple, ada pisang, ada tapioka seperti itu, gula juga kan. Itulah banyak penerimaan dasar dari sektor tersebut. Oke, berarti yang banyak industri ya kalau untuk Lampung Tengah ya. Betul, industri. Orang pribadi juga banyak. Orang pribadi juga banyak ya karena perkalangan ya. secara kapasitas atau secara wajib pajak dari Metro itu kita setengahnya ada wajib pajak dan penerimaan dari Lampung Tengah ini gitu. Jadi Metro kan ada 3 tadi disebutkan ya, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah. Nah itu setengahnya sendiri itu dari Lampung Tengah. Setengahnya sendiri dari Lampung. Betul. Jadi emang dari orang pribadi banyak yang punya rumah atau tinggal di sini, dari karyawan, dari perusahaan besar juga ada di sini. Banyak ya. Oke. Ini secara awam ya, sebagai misalnya Vero sebagai masyarakat awam pengen nanya, sebenarnya kita bayar pajak itu duitnya kemana? Boleh dijelaskan nggak nih Pak? Oh, ya. Sebenarnya ya apa yang kita sekarang kan karena pajak itu memang adalah suatu Imbal baliknya baliknya nggak langsung, yang mungkin kita nggak terlalu kerasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau aware dari mulai kita berangkat kantor atau berangkat kerja, kita di jalanan aspal kayak gini gitu kan, kita ada BPJS, ya kan, kita ada fasilitas-fasilitas lain lah terkait misalnya pasar, pembangunan masjid dan segala macam, itu sebagian besar bahkan mungkin ada yang seluruhnya berasal dari dana pajak ya. yang utamanya, karena APBD itu memang 70% lebih itu dari pajak Dari yang pajak kita bayar. yang kita bayarkan. Betul. Ya. Jadi Karangga memang pajak ini nantinya balik ke kita ya nggak sih? Balik ke kita, tapi memang nggak langsung. Jadi kayak Mbak Heni atau Mbak Vero bayar itu nggak langsung kerasa dapat apa sih kita. Kerasanya tuh lewat jalan, lewat pembangunan, dan Pemda pun sebenarnya kebagian juga tuh dari pembayaran pajak pusat gitu. Jadi kayak bentuknya tuh bantuan langsung dari APBN pusat yang ke APBD Pemda gitu. Memang tapi nggak terasa langsung. Tidak terasa langsung, betul. tapi sebenarnya balik lagi ke kita sebenarnya betul, ya. balik lagi nggak kayak bayar tiket langsung bisa masuk, itu kan kerasa langsung Kerasa tuh. langsung. Pajak nggak seperti Bertahap itu. ya lewat proses Betul. ya. Nah jadi ini supaya menumbuhkan rasa kesadaran pajak untuk masyarakat ya Karangga ya. Oke, yang dimaksud insentif keringanan pajak itu tuh seperti apa nih? Kalau insentif itu sebenarnya sebagai ini ya stimulus ekonomi ya sebenarnya, intinya sih seperti itu. Stimulus ya, lebih ke stimulus. Maksudnya kan dari masa pandemi ini ekonomi kan pasti terdampak. Iya, benar. Orang-orang nggak boleh keluar, usaha juga susah gitu kan. Nah kita pajak khususnya ini memainkan perannya di bidangnya gitu kan, bentuknya insentif. Jadi yang harusnya bayar sekian kita kurangin, bayar setengahnya aja. Yang harusnya kayak UMKM nih, UMKM harusnya bayar pajak 0,5%, kita nggak usah bayar deh, nanti setelah pandemi baru bayar gitu. Oke, itu memang kebijakan dari pusat ya? Betul, kebijakan dari pusat seluruh Indonesia. Kalau untuk wilayah Lampung Tengah, Bandar Jaya sendiri Pak Toto, itu juga sudah diberlakukan insentif keringanan pajak ya? Sudah, karena itu udah berlaku nasional, jadi efektifnya juga nasional. Itu per kapan itu sudah mulai? Sudah mulai dari mulai pandemi waktu itu ya.
23 Maret kalau nggak salah ya, udah mulai ada muncul peraturan PMK terkait insentif Keringanan pajak, pajak ya. itu. Terus kemudian ada perubahan sampai dulu terbatas di beberapa sektor tertentu, sekarang makin meluas. Dulu yang pengurangannya cuma 30%, sekarang jadi 50%, gitu kan. Itu sampai sekarang, dan terakhir itu di PMK 9 di awal tahun ini. Tadinya kan insentifnya sampai Desember, sekarang diperpanjang lagi sampai Juni. Sampai Juni diperpanjang kembali. Ini supaya masyarakat wajib pajak ini tahu nih kalau dia dapat insentif, seperti apa sosialisasinya dari KP2KP? Ya, sosialisasi sekarang karena memang banyakkan online ya, banyakkan online, kita sosialisasinya baik berupa sosial media, baik berupa penyuluhan online, Zoom, baik ke dinas, dan juga ya semacam seperti inilah. Ini semua salah satu bentuk sosialisasi kita juga. Ini juga salah satu bentuk sosialisasi ya. ya. Dan sasaran yang paling utamanya itu ke siapa tuh? Terutamanya itu memang sektor-sektor yang paling terdampak terhadap pandemi gitu ya, terutama kayak misalnya pengolahan, pertanian, yang sektor padat karya. Yang kita tahu sendiri banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak pegawai atau karyawan yang dibebas tugaskan atau mungkin gajinya dipotong, itu banyak sekali. Jadi itulah yang target utamanya, terutama juga UMKM tadi sebutkannya. Itu yang utama, yang memang mereka perlu stimulus ya. Betul. Kalau misalnya nih dia perusahaan besar, apakah dia juga akan mendapatkan insentif? Dapat juga. Perbedaannya dari yang UMKM, apakah presentasinya kecil atau bagaimana? Misalnya kayak untuk perusahaan-perusahaan besar yang nanti ada, kita ada sektornya sendiri ya di PMK itu sektor apa aja yang dapat. Tapi perusahaan-perusahaan itu misalnya dapat insentif PP Pasal 21 tanggung pemerintah. PP Pasal 21 adalah pajak karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, dipotong oleh perusahaan. Itu biasanya kan perusahaan itu harus melaporkan, menyetorkan gitu kan ya. Tapi kalau untuk ini ada fasilitas ditanggung pemerintah, jadi nggak dibayar gitu ya. Terus juga ada PP Pasal 25 atau angsuran yang kita bayarkan tiap bulan, itu dipotong 50%. Jadi tadinya mungkin sebulannya bayar 50 juta kan angsuran, dan sekarang 25 aja gitu kan. Karena kita memahami bahwa dalam masa pandemi ini semua terpuruk ya. Tapi kan arahan Presiden Jokowi juga nggak cuma kita bangkitkan di sektor kesehatan, ekonomi juga nggak boleh. Ekonomi juga nggak boleh turun. Betul. Ya. Salah satunya dalam program pemulihan ekonomi nasional itu ya ini insentif pajak. Kita juga nggak happy kok kalau misalnya wajib pajaknya tutup gulung tikar atau gimana. Iya, kita juga justru kalau pengennya naik bangkit, terus biar pajaknya banyak ya. Dan Betul mungkin banget. sebagai orang awam, untuk apa sih bayar pajak? Nah itu dampak yang didapatkan itu apa sih kalau orang yang nggak tahu? Tadi seperti diceritakan sebelumnya, karena manfaatnya tidak langsung, memang secara kasat mata itu tidak kelihatan ya. Tapi ya semua pembangunan yang ada di Indonesia ini semuanya Semua dari pajak ya, Betul. hampir besar dari pajak. sebagian besar ya. Kita bisa bilang 80% nggak sih? Betul. Bisa ya sampai segitu ya. Bisa bangun tol, bisa bangun jalan ya, bangun sekolah mungkin, Betul, bantuan betul bencana itu semua dari pajak ya. Iya, bahkan desa-desa pun dapat dana juga. Dana desa itu dari pajak juga ya. Iya. Ya, yang luar biasa ya, bisa membantu. Dan apa sih inovasi dari KP2KP ini supaya masyarakat tuh sadar bahwa membayar pajak itu penting? Atau Kalau dari KP2KP sendiri itu utamanya kan karena tugasnya aja penyuluhan dan pelayanan gitu ya. Karena dan pelayanan memang sekarang terbatas, banyak online. Terkait penyuluhan sendiri sih kita memang kita sadari bahwa kesadaran pajak itu tidak serta-merta langsung tiba-tiba saya sadar gitu enggak ya. Harus bangun dari awal dan juga perlahan-lahan gitu ya. Bahkan kita sendiri itu sekarang memberikan penyuluhan atau edukasi perpajakan kepada siswa SMP, SMA, iya, ke kampus juga kepada mahasiswa. Itu kita ada program juga seperti itu. Kita ada istilahnya text goes to school atau text goes to campus gitu. Dan juga kita juga ada program BDS. Nah, BDS itu adalah Business Development System, di mana kita membantu sektor UMKM lah utamanya, yang mungkin ada kesulitan dalam startup atau dalam perencanaan keuangan atau seperti apa. Itu kita ada program seperti itu untuk membantu mereka. Untuk membantu mereka ya. Itu di luar
di luar sosialisasi kita harus lapor SPT itu murni untuk pengembangan bisnis mereka. Untuk pengembangan gitu. bisnis murni ya, memang ada Betul. programnya ya. Ada programnya. Oke, betul. kalau untuk di Lampung Tengah sendiri yang sudah pernah dilakukan sosialisasinya seperti apa Pak Toto? Ya kemarin biasanya tiap tahun kita ada pajak bertutur. Pajak bertutur itu tadi semacam penyuluhan atau edukasi terkait kesadaran pajak kepada siswa. Kemarin kita ada ke SMA, SMK di Terbangi. Terus Berarti itu turun langsung ya? Turun langsung ya. dulu. Karena waktu itu kan tahun 2020 Awal itu online. online. Kalau 2019 kita masih langsung Masih karena belum langsung pandemi ya. ya. Kemarin online. Saya juga cukup apa ya namanya, cukup kaget dengan antusiasme dari siswa-siswa loh. Iya. Walaupun Mereka bagaimana? online, Antusias mereka, ya? iya, tapi oke. mereka ada yang bertanya pertanyaan kritis-kritis loh. Kritis ya. Iya. Anak sekolah zaman sekarang ya. Nah, kita nggak kepikiran Nggak nanya kayak kepikiran gitu ya. ya ada. Iya benar. Iya. Jadi cukup excited juga mereka dengan Betul, program dari betul. KP2KP ya. Ini harapannya dengan adanya program-program seperti itu kita menyentuh langsung ke masyarakat nih apa nih, Karangga? Ya harapannya masyarakat tuh menganggap pajak bukan musuh ya. Bukan hal yang menakutkan Bukan ya. hal yang Karena saya sendiri pun menakutkan. merasa seperti itu ya Nah, sebenarnya. bukan Makanya dibilang wajib pajak. betul, bukan hal yang perlu dihindari Iya. itu, karena harusnya pajak itu ya itu kan untuk kita bersama gitu ya, bukan satu yang dihindari untuk tidak dimusuhi gitu. tidak untuk Tujuan dimusuhi. kita sih seperti itu. Atau lebih jauhnya kita sih pengen membangun bahwa bayar pajak itu keren gitu loh. Itu ya, Jadi- tagline-nya kayak gitu ya. Betul. Kalau lo nggak bayar pajak nggak nggak keren keren, gitu gitu. loh. Nggak ikut bantu negara Nah, gitu. ya. Kalau dalam mindset saya yang sering saya tekankan juga kepada baik itu calon WP atau siswa atau mungkin WP yang sudah ini, saya bilang mungkin salah satu yang bentuk nyata kalau kita ingin berpartisipasi gitu membantu negara gitu ya, nggak usah perang ya. nggak usah ikut perang, nggak usah ikut sukarelawan apa, itu Bayar pajak aja. kita sudah bela negara ya. Itu udah jauh-jauh lebih Iya, iya. bermanfaat. Lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat, ya. Betul. Jadi kesadaran pajak. Oh ya, untuk umur nih, kesadaran apakah sudah punya KTP baru sudah bisa bayar pajak ya atau bagaimana? Kalau untuk mahasiswa atau kuliah tidak ada kewajiban atau bagaimana? Kewajiban tidak ada seperti tadi disebutkan Mas Rangga. Kalau untuk orang yang memang belum mempunyai penghasilan sebenarnya tidak wajib. Sebenarnya tidak wajib Ya, ya. secara prinsip seperti itu. Tapi memang kalau misalnya mereka membutuhkan, Untuk NPWP boleh aja. boleh aja. mendaftarkan. Oke deh ya. Mungkin kesulitan yang paling sering dihadapi untuk menyadarkan orang supaya bayar pajak apa nih, Karangga? Ya itu. Kesadaran Pajak itu kan pasti membebani ya. ya. Namanya kan kita harus bayar pajak, Mm-mm. berarti kan kita harus mengeluarkan uang ya. Mm-mm. Wajib pajak harus mengeluarkan uang, yaitu faktor utamanya itu. Kesulitannya ya. Apalagi nggak mendapatkan imbal balik secara langsung. Mm-mm. Jadi itu lebih ya tadi ngapain sih gue bayar Ngapain sih pajak gua bayar pajak? gitu loh. Gue bakal dapat apa? Nggak kerasa banget. Nggak kerasa Nah, ya. sebenarnya pajak itu penting banget Penting sih, banget makanya ya. kita pengen bangun kesadaran, Mm-mm. kita pengen bangun bayar pajak itu keren, Mm-mm. gitulah supaya kita sama-sama berkontribusi untuk negara. Supaya kita sama-sama, kita udah bela negara nih, gue bayar pajak gitu ya. Itu Iya nggak salah sih, Kak? satu bentuk bela Iya, negara. salah satu bentuk bela negara ya. Kalau Pak Toto sendiri, kalau untuk di Lampung Tengah, kesulitan yang paling sering dihadapi apa nih? Biasanya sih teknologi sih ya. Karena Teknologi. sekarang kan udah zamannya online ya. Nah, cuman kalau di sini mungkin Masih akses banyak. internet juga masih Masih terbatas kurang atau terbatas pengetahuan ya. terkait teknologi juga Masih terbatas masih ya. terbatas atau ke kemauan untuk melakukan sesuatu secara online itu juga masih Masih terbatas, terbatas juga. ya. Jadi ketika kita mau menggalakkan, mau memasyarakatkan online ini ya, online semuanya lah ya, layanan online semua, susahnya di situ. Oke. Ya contohnya orang masih banyak yang datang ke kantor untuk pendaftaran NPWP gitu kan ya. Atau sekarang kan SPT udah dari 5-6 tahun yang kemarin sudah online tuh. Sudah online Masih- sebenarnya, iya. tapi masih datang ya. Masih Mungkin banyak pengen datang. bertemu sama Pak Toto mungkin ya Betul, Pak ya. bisa jadi. Tapi kalau orang datang gitu tetap Tetap dilayani. dilayani ya. Tetap dilayani. Kita nanti di KP2KP itu ada semacam pojok layanan mandiri gitu ya. Jadi kita sediakan komputer, nanti mereka ngakses sendiri, nanti kita arahkan. Oh ya, nanti Ya. dipandu lah ibaratnya Betul. ya. Jadi bukan kita yang mengisikan, tapi kita mengarahkan saja. Mengarahkan gitu. saja. Dan jaga jarak juga tentunya. Jaga ya. jarak tetap ya. Nah, kalau untuk di masa pandemi ini ada perubahan jam kantor nggak nih di KP2KP? Oh, enggak.
Tetap ada. pelayanan ya? Kita pelayanan terbuka setiap hari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4, Senin sampai Minggu? Ya, tanpa jam istirahat. Sampai Minggu? Sampai Enggak, Jumat. sampai Oh. Jumat. Sampai Jumat. Nggak libur ntar ya? Kalau- Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu kita masih ada layanan kayak WhatsApp, Oh, WhatsApp kayak masih on ya? apa namanya sosial media. Mm-mm. Itu biasanya kalau memang ada pertanyaan atau mau konsultasi. Bisa Kalau ya? kebetulan petugasnya lagi megang HP atau gimana, dijawab. Petugasnya itu kagak libur apa gimana itu? Jomblo itu pasti ya? Atau kalau yang udah tahu AR-nya nih, Ah. kan saya AR nih membawahi wajib pajak tuh. Ah. Udah tahu kontak AR-nya, bisa kontak AR-nya Bisa aja langsung ya? langsung. Karangga nggak ngerasa terganggu gitu? Namanya sudah tugas negara ya. Iya. Apapun yang dilakukan lah ya. Oke, oke. Oke deh, kita bakal balik di sesi 3. Jangan kemana-mana, tetap di... Bincang Rapemda. Oke. Wah, besok saya WA lah HR-nya. Iya. Kak, gimana nih bayar pajak? Kak, gimana Gangguin nih? orang kita mah. Kan malam minggu loh, Kak. Saya juga kan sebenarnya kan WP Metro juga. Oh, Ayah saya ada di Metro. ada ya? Karena saya gangguin juga. Gangguin juga lah ya, iyalah. Iseng ya. Kan harus dilayani kita ya Pak ya, wajib pajak. Betul. Oke, 92,8 Rapemda Pasnya FM di Lampung Tengah. Iya, dan kita masih bersama narasumber spesial kita hari ini ada Pak Toto Sugianto, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2 KP Bandar Jaya, dan Pak Rangga Dani AR dari KPP Pratama Metro ya. Dan kita sudah sampai di sesi terakhir ya. Kita pengen dengerin dulu nih pesan-pesan kepada masyarakat terkait wajib membayar pajak nih dari Pak Toto dulu. Pesan saya sih cuma satu nih, kita mumpung ada insentif gitu ya, manfaatkan karena ini adalah satu momen yang mungkin sayang banget kalau untuk dilewatkan. Kita pengen semua warga negara, semua masyarakat, usaha itu bangkit lagi. Kita sama-sama lawan pandemi ini dengan cara kita yang kita bisa masing-masing. Dari pemerintah sudah ada program ekonomi nasional, sudah ada bantuan kesehatan, dari kita juga DJP dengan perannya dalam menghimpun pajak, kita juga memberikan bantuan dalam bentuk insentif. Manfaatkanlah gitu ya. Jadi Itu aja sih intinya. mumpung ada lah ibaratnya Ya, ya. dan kalau bisa secepatnya, karena memang ini terbatas sampai Juni. Secepatnya lapor, dan juga jangan lupa lapor SPT tahunan 2020. Kalau bisa secepatnya juga, karena biasanya memang karena laporannya online, itu biasanya kalau kita mepet deadline itu nanti takutnya susah gitu kan. Masuk loginnya ya. itu Oke macet deh. gitu. Pak Rangga ada pesan untuk masyarakat nih? Pesan yang paling utama tetap jaga kesehatan sih yang pasti. Jaga kesehatan, lapor SPT dari rumah aja. Bayar pajak juga bisa lewat ATM atau dari mobile banking, internet banking, meminimalisir keluar rumah, jadi tetap sehat, pandemi cepat berlalu. Jadi terus kalau ada dapat insentif, jangan ditabung, keluarin lagi biar ekonomi ikut tumbuh lagi. Betul. Bisa pulih lagi. Untuk gitu. sementara jangan nabung, kita belanja dulu ya. Belanja. Sementara ini ya. Betul, Itu salah satu bela negara loh. Itu kayaknya wanita. Wanita ya. Ya, Bang Pak Rangga mungkin ada pesan lagi nih untuk para pendengar terkait protokol kesehatan. Yang pasti tetap pakai masker, jaga jarak, minimalisir kerumunan, jangan berkerumun, terus tetap ya cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Itu aja sih. Betul. Toto? Ya, kurang lebih sama sih, intinya sih kita masing-masing saling jaga deh masing-masing deh. Ya, bukan karena kewajiban, tapi memang karena kita sadar kita saling membantu. Kita pakai masker bukan cuma untuk melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang yang Kita sayangi ya. Orang-orang terdekat. lawan bicara kita, gitu, orang sekitar kita gitu. Oke. Dan kalau misalnya masyarakat Lampung Tengah khususnya ingin membayar pajak atau ingin bertanya-tanya seputaran pajak, bisa kemana? Bisa silahkan ke nomor HP yang nanti tertera. Ada banyak banget, kita sediakan saluran, ada sampai 12 nomor HP. Nanti di WhatsApp, di Instagram juga ada, sosial media sih, kita. Dan utamanya kalau memang mau lebih ekstensif lagi, pasti baca-baca gitu ya, langsung aja ke pajak.go.id. Di situ semuanya lengkap ada gitu ya, petunjuk-petunjuk dari mulai daftaran PWP, lapor SPT, dan lain-lain semuanya kemarin ada di situ gitu. Bahkan akan ada video tutorial pun ada di Ada situ. ya, lengkap. Dan untuk alamat KP2 KP Bandar Jaya sendiri? KP2 KP Bandar Jaya ada di
Jalan Proklamator nomor 109, pas banget di depan rumah makan Yanti depannya ya. kan, ya, rumah makan Yanti itu pinggir jalan lah, nggak bakal Pinggir jalan kelihatan lah gitu ya. pokoknya. Asal jangan ngebut aja. Berarti kewabasan ya. Nanti kelabasan ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Rangga? Tambahannya tadi kalaupun ada butuh bantuan untuk lapor pajak, kan ini zamannya SPT tahunan ya. Memang lapor pajak itu bisa menghubungi kita lewat WA, nanti kita bantuin, ada 12 saluran. Atau kalau ada nomor WA AR-nya langsung kontak aja. Oke. Nanti kita bantuin pasti lapornya. Pasti dibantu ya. Wah, Betul. keren nih. Langsung ramah kok. Pokoknya ingat ya, kalau kita bayar pajak berarti kita keren. Ya. Harus. Pak Tato ada tambahan? Sudah cukup Cukup ya. kayaknya. Dan kita thank you banget nih sudah stay tune ya di 92,8 buat para pendengar, dan terima kasih juga buat narasumber kita. Jadilah wajib pajak yang baik, mari kita tuntaskan kewajiban kita ya. Oke, bayar pajak itu keren, dan saya Vero Wang. Saya Hendy Arlia. Saya Toto Sugianto. Rangga Dani. Ya, pamit undur diri pendengar Ramda. Terima kasih atas kebersamaannya, dan langsung saja Penando Bahasa Sikam pun Mbak Nyaman Dio at Bahasa Sikam Korang Nujung di Metiku Pamahap Galipuro. Sampai jumpa.